Buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah malam hari ini di malam minggu, nah, kita mingguan di sini ya, bermalam minggu di sini. Nah, aduh, untuk yang masih single, diharap bersabar. Ada ingat single. Iya. Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk malam hari ini kita akan membahas materi PKN ya, Bu Dewi. Ya, Bu. Nah, nih bagaimana nih? Edit videonya sudah selesai. Yang sedang ini ya, Bu Dewi juga sama ya. Bapak PPL yang kedua kan sekarang? Iya benar Bu, PPL tahap 2. Jadi udah upload. Upload, edit. Angkatan Bu Novi ya, Bu Masito juga. Iya, angkatan yang pertama ya. Angkatan yang pertama. Semangat deh, harus tetap semangat. Amin. Tapi jangan lupa juga jaga kesehatan ya, biar fresh terus. Tidur harus cukup. Jangan sampai begadang yang ini ya. Pokoknya harus jaga pola tidur, pola istirahat harus ada biar staminanya terus terjaga karena sekarang lagi musim banyak yang demam, sakit. Iya, Bu. Ya, benar ya. Banyak. Iya, Bu. Itu stok madu ya, yang ini harus ini madu tuh bagus buat kesehatan. Madunya di ininya sama air hangat ya, diminum sama air hangat bangun tidur gitu supaya segar. Bu Endah, bentar Bu Susi. Ya, Bu Endah kok miring ya gambarnya Bu Endah? Iya. Iya benar Bu Endah. Kenapa Bu Endah itu? Bu Endah. Ini enggak tahu Ibu kok miring ya. Enggak apa-apa, yang penting mengikuti aja Ibu. Ibu pakai HP, pakai HP mungkin. Ya. Rotasi layar kayaknya itu. Iya, rotasi layar diriin aja, di portrait aja, jangan landscape. Iya. Tapi kalau ininya apa namanya, latar belakangnya tuh itu udah madepnya benar ya? Benar. Oh iya benar. Mungkin pengaturan. Oh iya. Tulisannya betul. Iya, nggak apa-apa udah, yang penting Bu, yang penting mengikuti. Ya. Ini saya jauhkan. Nih, laptop saya harus di ini kali. Udah capek. Iya. Dari PPG sampai sekarang nyambung kan Bu Dewi? Iya. Laptop itu kan 24 jam kadang ya, Bu Masito ya. Nah.
Saya sampai laptop itu satunya ketergantungan cesan, Bu. Waktu kemarin akhirnya beli karena mungkin udah lama juga. Yang dulu tuh udah 5 tahun lebih. Saya itu pakai tuh nyetrum aja. Akhirnya kayak butuh aja gitu. Banyak ganti harus ganti. Iya. Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, malam ini kita belajar sharing tentang PKN ya. Nah, ini kita mulai. Bu Susi sudah share screen. Ini soal UP angkatan sebelumnya PKN. Baik, saya bacakan nomor 1 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, hak asasi manusia mempunyai sifat apa? Hakiki, universal, terbatas, individual. Hakiki, Bu. Kalau bersumber dari Tuhan, artinya bersifat hakiki. Ya, hakiki. Kalau universal apa, Bapak Ibu? Umum. Umum ya. Universal itu umum. Kemudian terbatas artinya hanya dimiliki beberapa orang saja. Yeah. Kalau individual hampir sama dengan terbatas, artinya individu, bukan secara universal. Kebalikannya universal gitu ya. Susah, Bu Dewi. Nggak usah, udah Bu. Nggak apa-apa. Nanti saya tambahi pembahasannya. Dilingkari aja yang lingkari aja ya. Ya. Aduh. Baik, nomor 2, Ibu Lia. Ibu Lia bisa membacakan nomor 2. Silakan. Iya, Bu. Secara yuridis, pengakuan, penghormatan, dan penegakan HAM sangat penting diwujudkan karena titik-titik. A. Penegakan HAM merupakan ciri negara demokratis. B. Jaminan perwujudan HAM terdapat dalam konstitusi. C. Pengakuan terhadap HAM terdapat dalam berbagai jenis peraturan. D. Penghormatan terhadap HAM merupakan amanat dari ideologi negara. Ya, yang mana Bu Lia? Secara yuridis. Kata kuncinya dulu nih. Apa? Kita harus menandai apa nih yang diminta nih? Yuridis ya. Itu apa, Bapak Ibu? Yuridis itu konstitusi. Ya, hukum ya. Ya. Kemudian ada kata pengakuan. Jadi pengakuan secara hukum. HAM itu pengakuan secara hukumnya gimana? Berarti yang C. Gimana Bu Imro? Yang B. Jaminan perwujudan HAM terdapat dalam konstitusi. Bu Zulfa? B, Bu. Jaminan perwujudan HAM terdapat dalam konstitusi. Karena itu pengakuan berarti jaminan perwujudan harus ada wujudnya. Berarti kan diakui oleh HAM. Terus yuridis itu kan konstitusi. Jadi menurut saya itu yang B. Kalau yang lain gimana? Iya sama Bu, ya maksudnya seperti itu. Cuma kalau yang C itu kan kalau pengakuan terhadap HAM terdapat dalam berbagai jenis peraturan kan enggak semua peraturan ada HAM. Iya, enggak semua ya. Kalau menurut itu. Ya, benar Bapak Ibu cara menganalisisnya. Jadi seperti ini, secara yuridis pengakuan, artinya kita harus melihat dua unsur di situ. Ada unsur yuridis dan juga unsur pengakuan. Nah, pengakuan di sini artinya yang diakui itu yang gimana, gitu kan. Kalau yang B, coba kita perhatikan. Ada konstitusi. Nah, ini tapi unsur
unsur yang dikonstitusikan apanya? Jaminannya, jaminan perwujudan HAM. Artinya memang ini perwujudan, tapi yang diminta pengakuannya. Nah, sistem pengakuannya itu gimana? Dari berbagai peraturan. Artinya memang kata Ibu tadi, tidak semua peraturan itu ada HAM-nya, ada unsur HAM-nya. Yang C, berbagai jenis. Apakah berbagai jenis itu sama artinya dengan semua? Tidak. Beda kan ya? Iya. Jadi kata kunci di situ kita harus melihat pengakuannya. Ada kata-kata pengakuan bahwa pengakuan terhadap HAM itu ada atau terdapat dalam berbagai jenis peraturan. Nah, lebih tepatnya atau lebih fokusnya kita harus melihat ke unsur pengakuannya. Jadi yang lebih tepat itu Bapak Ibu yang C. Yang C. Iya, seperti itu. Yang pertama kita melihat unsur yuridis. Kemudian yuridis itu peraturan, konstitusi, dasar, ya kan. Kemudian ada kata lagi kuncinya pengakuan. Yang B itu jaminan, yang A penegakan, yang D penghormatan. Nah, itu ya. Itu kata kunci dari beberapa opsinya. Gitu ya, Bu Sulfa? Ya, Bu. Ya. Baik, selanjutnya Ibu Suwaibah. Loh, kok ininya malah berpindah, Bu? Ya, pilihannya berpindah ya, Bu Sisi. Berarti harus pakai itu ya. Pakai Bisa. view aja. Pakai view aja ya. Sebentar. Saya hapus dulu. Iya. Di apa nih, Bu? Tool kayaknya, tool. Tuh. Lagi Bu, lagi. View. Masalahnya ini apa laptop saya lagi error, Bu. Nggak bisa kayaknya ya. Bu Susi di stop dulu sebentar. Ya. Ini punya saya bisa, Bu. Oke, yang A tadi hakiki, kemudian yang B kurang besar, tadi Bu Dewi. C. Ya, kurang besar, Bu Dewi. Oh, kurang besar ya, bentar. Ya. Segini, Ibu. Sedikit lagi, Bu Dewi. Ini ya. Nah, bagaimana? Sudah cukup? Cukup, Ya. Bu. Ya, oke. Kita lanjutkan nomor 3. Pada dasarnya, upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM sering mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Nah, kita tandai ya, kata kuncinya kendala. Hal tersebut disebabkan karena penegakan HAM masih bersifat parsial atau berdiri sendiri. Untuk itu dibutuhkan peran serta segenap komponen bangsa, yaitu masyarakat dan pemerintah berkaitan dengan hal tersebut. Bagaimana hubungan peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengakuan dan penghormatan penegakan HAM? Jadi, yang kita titik beratkan adalah peran pemerintah dan masyarakat dalam pengakuan penghormatan dan penegakan HAM.
Jadi yang dibandingkan dua nih, peran pemerintah dan juga peran masyarakat. Oke, kita cari opsinya. Kalau sudah paham yang diminta, baru kita menuju ke opsi A. Pemerintah dapat memaksa masyarakat untuk patuh. Nah, memaksa ya, dapat memaksa. Yang B, pemerintah dapat menjadikan laporan masyarakat mengenai terjadinya pelanggaran HAM sebagai dasar untuk bertindak tegas. Jadi asalnya dari laporan masyarakat, baru pemerintah bertindak tegas. Yang C, pemerintah dan masyarakat berperan sesuai kehendaknya. Nah, sesuai kehendaknya. Yang D, pemerintah bertindak sebagai regulator atau pembuat kebijakan penegakan HAM, sementara masyarakat mendukung dengan tetap bersikap kritis. Yang mana nih? Peran pemerintah dan masyarakat. D. D. Yang D. 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 Ya, benar ya, yang D ya. Ya, Tadi kita sudah membaca pelan-pelan. Jadi Bu Asih, cara mencari kata kunci soal seperti yang sudah kita lakukan bersama Bu Asih. Iya, Bu. Kita baca, kemudian apa yang menjadi inti atau kunci dari soal itu kita tandai. Saat Ibu mengerjakan UP juga seperti itu. Pahami dan lakukan dalam satu kali baca, agar Ibu dan Bapak nantinya bisa hemat waktu. Seperti yang saya lakukan tadi, tandai dulu, ini kendala. Kemudian ada sendiri, berdiri sendiri. Kemudian apa yang diminta? Peran pemerintah dan masyarakat. Lalu kita, kalau sudah paham, Ibu boleh pindah ke opsi, membaca opsinya. Tapi kalau belum paham, silakan Ibu tandai. Jangan sampai berpindah sebelum Ibu paham soal itu yang diminta gitu. Yang A, tandai kata yang menjadi inti dari opsi itu. Yang A, pemerintah memaksa katanya. Oke, enggak kita pilih. Yang B, ini ada laporan masyarakat, kemudian dijadikan dasar untuk bertindak tegas. Artinya di sini hanya pemerintah yang berperan. Padahal yang diminta adalah peran pemerintah dan juga masyarakat. Yang C, pemerintah dan masyarakat berperan sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini yang enggak boleh, sesuai kehendak itu. Nah, ini berarti kita tidak pilih ini. Gitu. Maksud saya ada kata-kata tertentu yang menjadi kunci atau inti dari opsi atau dari pertanyaan itu. Kita harus cari atau menemukan itu. Itu Bapak Ibu. Yang D, nah ini baru tepat ya. Pemerintah bertindak sebagai regulator atau pembuat kebijakan, sedangkan masyarakat mendukung, tapi tetap bersikap kritis. Jadi bersikap kritis itu bukan selalu menolak, bukan, tapi menyaring atau mengoreksi boleh, memberi saran, masukan. Nah itu peran dari masyarakat dalam opsi D. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya, nomor 3. Iya Bu. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Ibu Asih bisa membacakan nomor 4. Salah satu upaya penegakan HAM di Indonesia yaitu dibuatkan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang diatur dalam. Jadi tentang apa Bu yang diminta? Penegakan HAM di Indonesia. Upaya penegakan HAM. Kita harus tahu undang-undang yang mana. Yang A, Undang-Undang nomor 5 tahun 98. Yang B, Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Yang C, nomor 26 tahun 2000. Yang D, nomor 20 tahun 2003. Yang saya tahu cuma yang D. Pendidikan Sisdiknas. Iya.
Tentang Sisdiknas yang D ya. 20 tahun 2003 ini Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, berarti kita harus cari yang ABC gitu kan, tentang HAM. Kira-kira yang mana gitu kan. Kalau undang-undang ini, Bapak Ibu, biasanya yang keluar itu tentang HAM, itu kebanyakan undang-undang nomor berapa, itu pasti yang HAM. Ya, kebanyakan HAM yang ditanyakan. Jadi undang-undang tentang HAM, apapun peraturan itu, sebagai pengetahuan, referensi, Bapak Ibu bisa mencari referensi tentang ini, HAM, undang-undangnya nomor berapa, peraturan pemerintahnya nomor berapa, khusus HAM saja. Nah, kalau 98 mungkin Bapak Ibu sudah mencari. Undang-Undang nomor 5 tahun 98 ini tentang penentangan penyiksaan masyarakat global. Jadi ini peraturan yang universal, Bapak Ibu, berlaku bukan hanya di Indonesia. Undang-undang tentang ini adalah meremake gitu kan ya. Remake itu melahirkan ulang ya dari undang-undang yang berlaku di masyarakat global dunia gitu kan. Penentangan penyiksaan. Kemudian ini penyiksaan manusia ya pastinya ya, masyarakat ya. Kemudian nomor 39 tahun 99 ini tentang HAM. Nah, kemudian nomor 26 tahun 2000 ini tentang pengadilan HAM. Nah, ini semua tentang HAM sebenarnya Bapak Ibu. A, B, C ini juga HAM ya. Yang A, penentangan penyiksaan, artinya kan memperjuangkan hak asasi manusia gitu kan ya. Hak apa? Hak agar tidak disiksa gitu. Tapi kita kembali pada nomor 4 soal yang diminta, upaya penegakan HAM di Indonesia. Jadi selain itu hanya berlaku di mana? Indonesia. Artinya ini penegakan HAM-nya fokus pada hak asasi manusia. Jawabannya B, Bu. Ya. Kamu di depan, Bu. Kalau yang C, kenapa kita tidak pilih C? Karena tentang apa? Pengadilannya. Dia untuk pengadilan HAM-nya. Pengadilannya. Jadi khusus mengatur tentang pengadilan. Jadi lebih tepatnya ke B. Kalau A gimana Bapak Ibu? A kurang cocok lah Bu, karena dia kan tentang penyiksaan masyarakat. Ya, penyiksaan. Penegakan HAM. Ya. Kalau HAM itu kan berlaku HAM yang lain, bukan hanya penyiksaan ya. Banyak hal lain yang berkaitan dengan HAM. Artinya berlaku umum. Tapi dalam koridor HAM. Oke, itu tentang undang-undang. Nah, nomor 5. Adanya HAM terhadap masyarakat. Adanya HAM terhadap masyarakat telah memberikan dampak positif dan negatif. Nah, kita fokus ya dampak positif dan negatif dulu. Khususnya dalam melindungi dan menegakkan kemanusiaan. Beberapa dampak positif sebagai bentuk kecuali. Nah, ada kecualinya Bapak Ibu. Berarti kita harus cari dampak apanya nih? Negatif. Nah, kita harus cari dampak negatifnya. A, warga negara bebas untuk melakukan semua haknya. B, menyebarnya wawasan tentang HAM kepada masyarakat internasional. C, nilai-nilai universal HAM akan memasuki ranah individu di dunia internasional. Jadi nilai-nilai universal HAM ya.
D. Keberadaan manusia lebih dihormati untuk mendapatkan haknya. Nah, kira-kira yang agak-agak jelek gitu, dampak negatif yang mana? A. Kayak A. Semua hak. Padahal ada hak nih ya. Tapi kan Itu melakukan semua haknya. Iya, benar ya. Sebuah negara Ada bebas ininya. untuk melakukan semua haknya. Nah, ini loh, ada kata-kata bebas melakukan semua haknya. Padahal faktanya gimana? Semua hak itu harus ada apanya, Bapak Ibu? Kan Terus ada aturannya juga. peraturannya. peraturannya. Iya, benar. Jadi jangan mentang-mentang kita punya hak asasi manusia. Jadi kita harus menuntut semua hak kita dalam pemerintahan. Nah, itu juga boleh karena ada peraturan yang mengaturnya. Hak kita itu apa? Itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Nah, ini ada kata-kata bebas ya, perlu kita tandai. Dan ini adalah salah satu dan dampak negatif. Ibu Yaspara ini dari mana, Ibu? Ibu Yaspara ini. Dari Pekanbaru, Bu. Riau. Kota Lebak nih, Sek. Ya, Ibu, silakan dibaca, Ibu Yas. Nomor 6. Ya, Bu Yaspara ini membacakan nomor 6. Iya, saya pakai HP nih, Bu. Jadi kurang jelas tulisannya. Oh, begitu. Oh, iya, nggak apa-apa. Biar saya saja. Lucu kali. Ya. Bu, itu siapa? Bu Fatimah? Oh, ya, Bu Fatimah. Silakan Bu Fatimah. Riau juga nih. Iya, sama Bu dari Riau. Terima kasih. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Sedangkan berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Dimasukkannya hak asasi manusia dalam UUD 1945 adalah untuk A. Mengakui hak manusia, B. Menjaga pelaksanaannya, C. Mengatur pelaksanaannya, D. Membatasi pelaksanaannya. Yang mana kira-kira? Kan di sini kata kuncinya ada diskriminasi dan juga ada penyiksaan, ya kan? Artinya itu ada pembatasan. Iya, Kemudian pelanggaran HAM berat, ada pelanggaran HAM ringan. Nah, pengelompokan tersebut berdasarkan atas apa? Kalau ada HAM berat, ada HAM ringan gitu kan. Berdasarkan apanya sih? Pengaturannya, Bu. Pengaturannya? Kalau pembatasannya gimana? Yang D, Bu, membatasi pelaksanaannya. Membatasi pelaksanaannya. Iya. Jadi kalau misalnya mengatur, apa bedanya? Kalau mengakui, semua peraturan itu mengakui, Bapak Ibu ya. Menjaga juga. Kemudian apa sih yang menjadikan ini ada diskriminasi, ada penyiksaan, kemudian dikelompokkan jadi HAM berat, HAM ringan. Apa itu diatur gitu kan ya? Memang benar diatur, tapi kuncinya atau intinya itu pengaturan itu untuk apa tujuannya? Jadi tujuannya dimasukkan dalam UUD 45 untuk membatasi yang bebas tadi loh Bu, yang nomor 5 ya kan. Hak asasi itu kan katanya bebas semua haknya, tapi harus apa? Harus ada pembatasan, membatasi pelaksanaannya gitu artinya. Kenapa Bu nggak milih mengatur gitu kan? Kalau pengaturan itu ada di dalam ya undang-undang juga ada, kemudian peraturan yang tidak tertulis juga ada gitu kan ya. Semua juga mengatur, tapi apa fungsinya? Yaitu membatasi.
membatasi pemerolehan hak asasi manusia. Jadi tidak semena-mena saya dapat semua hak saya gitu kan. Jadi makanya dibatasi pelaksanaannya. Itu lebih tepatnya. Gitu Bapak Ibu ya. Mengakui, menjaga, mengatur dan juga membatasi. Itu maknanya. Kalau ngomong masalah HAM nih ya, kita jadi ini seperti penuntut gitu kadang ya. Nomor 7 ya Bu Dewi. Iya, biasa yang baca. Kata kunci dalam multikulturalisme. Multikultural. Bentar. Ada multi. Multi artinya Ragam. Macam-macam. Macam banyak ya. Kultur. Kultur artinya Budaya. Jadi berarti budaya yang beragam, banyak gitu kan ya. Kata kuncinya, jadi inti dari multikulturalisme. Jadi kita harus mencari apa sih kata kunci dari multikulturalisme? Yang A, penegasan. Pak Dede gimana? Keseragaman. Multikultural maka keseragaman kan ya? Enggak. Multikultural artinya masih belum seragam, Bapak. Masih banyak beragam. Masih banyak perbedaan. Masih banyak, Pak. Penegasan tentang keberagaman. Penegasan akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Enggak. Kalau kata kunci dari multikulturalisme, multikulturnya beragam, kultur budaya. Iya. Penegasannya kalau kita lihat beragam, makanya kan persatuan dan kesatuannya harus dijaga. Penegasan akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Ya, betul yang D itu, Bu. Sebentar Bapak Ibu ya. Di sini kata kunci ini tidak tidak berfokus pada apa tujuan multikultural, bukan. Kita mencari kata kunci yang ada di dalam multikultur. Benar kata Bapak siapa tadi ya? Pak Dede. Pak Dede ya. Pak Robin. Manuel. Ya Pak Dede. Jadi di sini kita cari kata kunci yang ada apanya? Multikultur artinya beragam. Beragam itu bukan seragam, bukan, tapi bermacam-macam. Berbeda. Perbedaan. Perbedaan. Jadi multikultur itu perbedaan, Bapak Ibu. Ya, pengakuan adanya perbedaan dan keberagaman ya. Iya, jadi intinya di sini perbedaan dan apresiasi. Nah, makna dari multikultur itu adalah perbedaan dan apresiasi. Bagaimana kita menghargai perbedaan atau memandang perbedaan, kemudian mengapresiasi, artinya mengakui. Menghargai ya. Nah, iya benar. Jadi kita ambil kata yang ini aja, multikultur, banyak budaya, banyak banyak kemajemukan. Ya, kemajemukan, majemuk, beragam, macam-macam perbedaan. Dari sini Bapak Ibu ya, perbedaan. Jadi jangan sampai kita multikulturalisme, wah ini beragam, jadi harus bersatu gitu kan ya, persatuan dan kesatuan gitu awalnya ya. Iya, benar juga Bapak Ibu. Memang semua ini benar kan ya, A, B, C, D benar semua. Ya. Tapi di sini kita lihat penegasan, pengakuan lagi, penegasan lagi. Nah, kita lihat belakangnya dulu. Yang ini malah keseragaman. Kalau kita terkecoh, oh ini harus seragam, ini harus bersatu. Wah, kita udah menggebu-gebu nih, udah menyeragamkan, bersatu, harus bersatu gitu kan. Tapi di sini ternyata yang diminta hanya pemahaman kata kunci dari multikultur. Itu apa? Yaitu pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan. Gitu. Karena makna dari multikulturalisme sendiri yaitu perbedaan dan apresiasi. Apresiasi itu bisa dengan penghargaan. Gitu Bapak Ibu ya.
seperti itu. Jadi benar sih kata ibu-ibu tadi, ibu harus ini penegasan tentang persatuan, Bu, kesatuan, harus bersatu. Iya benar, harus bersatu. Itu tujuannya memang harus bersatu dari keberagaman. Gitu. Tapi yang diminta soal bukan final endingnya, tapi maknanya dulu gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Ada yang masih, Bu saya pilih yang A Bu, pokoknya A gitu kan. Gimana kalau yang A? Itu enggak ada apresiasinya itu. Benar. Sebelum Ibu tahu tentang apresiasi, kira-kira yang A ini penegasan tentang keberagaman gitu kan ya. Memang benar ada beragamnya. Tapi setelah ditegaskan dengan adanya keberagaman, lalu apa yang kita perbuat? Apa kita hanya diam saja, tidak ada apresiasi? Nah, itu yang mungkin kurang tepatnya di situ. Yang D itu benar Ibu, tapi yang D itu untuk tujuan multikulturalisme. Nanti ada pertanyaan lain untuk opsi yang D. Mungkin ada gitu ya. Tapi untuk pertanyaan ini yang nomor 7, lebih tepatnya yang B dulu. Perbedaan dan penghargaan, pengakuannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nomor 8 saya bacakan. Indonesia memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya. Nah, ini. Hal ini dapat terwujud apabila setiap warga negara menampilkan sikap atau perilaku warga negara yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti sikap toleransi dan tenggang rasa agama, suku, golongan, dan bangsa. Salah satu arti penting, arti penting atau perilaku yang menunjang persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita harus pilih opsi di mana di situ ada sikap yang menunjang persatuan dan kesatuan. Kita pilih ya. A, memperkuat kedudukan bahasa daerah. Nah, kita tandai. Yang B, meningkatkan kecintaan terhadap suku. Tandai dulu, terhadap suku. Memperkuat kedudukan pemerintah pusat di atas pemerintah daerah. Nah, yang D, menjadikan perbedaan dalam kehidupan berbangsa sebagai faktor penunjang keberhasilan pembangunan. Ya. D. Kalau yang C gimana Pak? Pemerintah pusat. Memperkuat kedudukan pemerintah pusat atas pemerintah daerah, pemerintah tradisional. Kenapa kita nggak pilih C? Karena berhubungan dengan sikap toleransi dan tenggang rasa antar umat atau suku tadi, Bu. Sikap toleransi. Ya, yang dicari itu sikap toleransi ya. Kata kuncinya ya. Sikap toleransi. Kemudian kenapa yang C itu tidak kita pilih? Di sini harusnya bukan memperkuat ya Bapak Ibu ya, tapi apa? Menyeimbangkan ya. Kan nggak boleh salah satu harus kuat gitu kan. Maksud saya, pemerintah daerah itu kan harus saling mendukung ya kan. Program pemerintah pusat gitu, bukan saling siapa yang diperkuat. Pusat itu harus diperkuat. Apa yang di daerah lemah, itu kan nggak boleh juga. Nah itu maksud saya. Jadi menyeimbangkan harusnya, bukan memperkuat. Nah di situ salahnya.
Ya, jadi yang benar adalah yang D. Ya. Jadi seperti itu. Misalnya Bapak Ibu, Bu saya pilih yang C gitu kan. Harus kuat juga di pusat. Nah, salahnya di situ ada kata-kata memperkuat. Harusnya ya menyeimbangkan boleh, kemudian saling mendukung gitu boleh juga. Tapi jangan salah satu ada yang diperkuat dominan satu gitu kan. Ya, itu ya. Nomor 8. Nah, nomor 9. Ibu Imro'atut dengan untuk menanamkan semangat atau jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada generasi muda yang sekarang ini dirasa kurang, yaitu A. Peraturan, B. Keteladanan, C. Sarana dan prasarana, D. Sumber daya manusia yang terampil. Ya. Sikap apa nih bedanya nasionalisme dan patriotisme? Kalau nasionalisme apa? Nasionalisme itu cinta tanah air. Ya, cinta tanah air. Kemudian kalau patriot? Rela berkorban. Ya benar, rela berkorban ya. Jadi jangan sampai salah saat kita menjelaskan pada murid kita. Ini sama anak-anak gitu kan kadang ya. Nasionalisme ini sama kok dengan patriotisme gitu kan. Akhirnya pemahaman dari awal dari sampai seterusnya ini sama. Milih opsi juga sama aja, wah ini sama aja, nasionalisme, patriotisme sama aja. Jadi jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Tanamkan lebih awal bahwa mereka berdua ini beda. Nasionalisme itu apa, patriot itu apa. Jadi sikap yang mana yang diperlukan? Kan karena kurang katanya. Jadi kurang itu harus apa? Menanamkan semangat apa? Keteladanan. Yang lain? Kenapa Ibu pilih keteladanan? Sumber daya manusia yang terampil, Bu. Sumber daya manusia, kenapa Ibu, Bu Sri? Kenapa pilih SDM ini, Bu Sri? Generasi muda itu kan sumber daya. Kalau kan kata kuncinya dirasa kurang itu Bu, karena kurang terampil. Mungkin itu ya Bu. Kalau ini Bu Zulfa coba. Untuk menanamkan, siapa sih yang menanamkan? Kita. Ya, guru pendidik gitu ya. Kepada generasi muda. Nah, ya kan? Nah, ya. Jadi tujuannya itu. Jadi menanamkan kita sebagai subjeknya kepada generasi muda, generasi mudanya sebagai objek. Nah, objeknya. Jadi apa yang kita lakukan kepada objek gitu kan? Iya. Keteladanan, Bu. Iya benar. Contoh yang baik. Iya, contoh yang baik, keteladanan ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saat kita menanamkan nasionalisme, ya terapkan sesuai maknanya. Patriot juga tanamkan sesuai maknanya. Artinya kita harus memberi contoh dulu, memberi teladan dulu. Gitu. Itu yang diperlukan. Bapak Immanuel dari LPTK mana, Pak? LPTK Sultan Ageng Tirtayasa, Bu. Oh, sekarang menghadapi apa PPG-nya? PPL, Bu. PPL sudah selesai, Bu. Ya. PPL tahap 2, Pak? Ya, PPL tahap 2 sudah selesai. Lagi refleksi. Oh, refleksi ya, Bapak. Ya, ya.
Silakan dibacakan Bapak Immanuel nomor 10. Terima kasih, Bu. Masyarakat multikultural yang terdiri dari berbagai suku bangsa mempunyai kecenderungan terhadap konflik karena adanya potensi pertentangan dalam hal titik-titik-titik. A. Tradisi. B. Bahasa. C. Kebudayaan. D. Sistem kekerabatan. Kebudayaan. Masyarakat multikultur. Nah, kita kembali lagi pada multikultur. Apa tuh tadi? Budaya yang beragam. Nah, ya. Berarti kata kuncinya adalah kebudayaan. Ya. Karena adanya potensi yang bertentangan dalam hal apa? Ya, pastinya yang bertentangan adalah unsur utama dari multikultur, yaitu kebudayaan. Budaya. Benar. Kemudian ada yang tanya misalnya, Ibu kenapa kok nggak pilih tradisi gitu kan ya? Tradisi apanya kebudayaan? Apanya tuh tradisi? Kalau tradisi apa Bapak Ibu? Kebiasaan. Budaya antar daerah. Kebiasaan adat. Daerah-daerah adat. Adat. Tradisi. Kebiasaan. Iya benar. Tradisi itu kebiasaan. Kalau budaya itu adalah cara hidup. Cara hidup. Nah, ya. Kemudian di mana posisi tradisi dalam budaya? Nah, tradisi ini adalah unsur utama dalam kebudayaan. Jadi kalau seperti ini, lebih luas mana? Tradisi atau budaya? Kebudayaan. Kebudayaan ya. Jadi kalau misalnya kita menjawab multikultural, yang pertama kita garis bawahi adalah yang kultur atau kebudayaan. Nah, karena tradisi itu ada di dalam kebudayaan, jadi lebih luas kebudayaannya daripada tradisinya. Bahasa juga unsur dari kebudayaan, Bapak Ibu. Jadi semua ini mencakup dalam satu wadah yaitu kebudayaan. Gitu. Baik, nomor 11 saya bacakan. Masyarakat majemuk memerlukan faktor yang dapat mendorong proses integrasi nasional. Nah, ada majemuk lah. Nah, integrasi. Nah, apa itu integrasi? Integral, turunan, ya kan? Integrasi samakan dengan integral atau turunan. Turunan artinya dari umum, dari majemuk menuju ke khusus, ke sempit, dari luas ke sempit. Itu integrasi. Jadi menyatu. Kira-kira yang mana? Faktor apa yang mendorong proses integrasi nasional? Jadi kita harus cari faktor di mana hal itu mampu mendorong adanya integrasi nasional. Oke, yang A, sikap akomodatif. Yang B, menumpuk sikap-sikap kedaerahan. Wah, ini udah kita pilih nggak yang B, kedaerahan? Enggak ya. Yang C, dibudayakannya pernikahan antar etnis. Nah, benar. Adanya solidaritas pada kelompok masing-masing. Ayo, yang mana nih? Antara A dan juga D. Coba kita telaah lagi yang A. Akomodatif masing-masing kelompok, sedangkan yang A, adanya solidaritas pada kelompok masing-masing. Ini masing-masing sama kelompok masing-masing. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau masing-masing kelompok gimana? Sikap akomodatif masing-masing kelompok. Ada akomodatif ya. Masing-masing kelompok. Jadi tiap-tiap kelompok bersikap akomodatif, akomodasi, menyediakan gitu kan. Kalau yang D, kelompok masing-masing, artinya
di Bu Masito di kelompok LPTK-nya, ya Bu Fatimah ya di kelompok LPTK-nya. Itu namanya kelompok masing-masing. Itu bedanya. Berarti yang A. Gitu. Kalau yang D masing-masing. Kelompok masing-masing. Iya, kelompok ego masing-masing. kelompoknya Solidaritas masih. sendiri Iya. saja. Ya, Bu Susi ya di kelompok Banten, saya ya di kelompok Jember. Itu namanya kelompok masing-masing. Jadi nggak ada integrasi di situ, nggak ada penggabungan. Ya masing-masing aja. Saya ya di rumah saya, Bu Susi ya di rumah Bu Susi. Itu kelompoknya. Tapi kalau masing-masing kelompok, nah masing-masing kelompok saya maju, Bu Susi maju. Nah itu berintegrasi, itu kan menyediakan. Kelompokmu tuh yang mana? Gimana Ibu? Oh bukan ya? Bukan. Iklan, Bu. Oh iklan. Oke. Ya, kita lanjutkan nomor 12. Nomor 12. Bapak Zulfikar nih, Bu Susi. Bapak Zulfikar tadi malam. Ini ke bagian yang kecuali terus ini bagian saya nih. Dan saya, Pak. Yang kecuali dan yang panjang-panjang nih titiknya. Iya. Yang panjang-panjang satu halaman Bang Jul punya tugas tuh. Betul. Berikut ini merupakan latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia kecuali kata kuncinya latar belakang kemajemukan, Bu ya. Ya, latar belakang kemajemukan. Tapi kita cari yang bukan berarti, Pak ya. Ya. A, secara geografis kondisi kepulauan di Indonesia berbeda-beda. Kayaknya betul itu, Bu. Ya, B, betul. secara sosiologis terjadi karena dampak teknologi manusia yang berkembang. Betul. C, secara yuridis bangsa Indonesia mempunyai konstitusi yang mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Betul. D, secara historis nenek moyang bangsa Indonesia dalam waktu yang lama dan berbeda-beda berkembang sesuai pengetahuan dan pengalaman. Betul juga. Yang banyak kayak ini jawabannya. Jawabannya C. C. Secara yuridis. Yang C. Karena konstitusi. Ya. Gimana Pak? Pak Zulfikar yang mana nih? Yang kecuali kayaknya C, Bu. Secara yuridis bangsa Indonesia mempunyai konstitusi yang mengatur kehidupan. Betul itu juga, betul. Enggak ada yang benar, Bu. Betul itu. Iya, benar iya, semua. memang ini betul, tapi tidak Tapi kan menimbulkan kita- keragaman. Ya, benar nggak? Iya, iya, Bu. Nah, kalau yang A ini menimbulkan kemajemukan karena geografisnya memang berbeda-beda, gitu kan. Sosiologisnya atau secara sosialnya, memang karena dampak teknologi ada suku Mentawai yang terbelakang, tertinggal, ya kan. Ada yang suku Jawa udah maju di perkotaan. Nah, itu sosiologis. Benar, itu yang menyebabkan kemajemukan. Kemudian secara historis sejarahnya, nenek moyang bangsa Indonesia dalam waktu yang lama dan berbeda-beda berkembang sesuai pengetahuannya. Iya benar, kan nenek moyang kita dari Melayu, kemudian dari mana lagi? Cina juga kan ya. Jadi yang tidak menyebabkan perbedaan berarti yang C. Ya ini benar memang secara yuridis bangsa Indonesia ada peraturannya yang mengatur gitu kan. Tapi ini bukan latar belakang majemuknya. Kenapa, Bu Dewi? Ya sebentar. Saya punya anak kecil ini Pak. Anaknya apa bapaknya, Bu? Yang manggil. Baik, nomor 13. Nomor 13. Saya, Bu. Ya, silakan. Ibu. Mas Cito. Iya, terima kasih. Aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan hidupnya disebut A. Nilai, B. Norma, C. Peraturan, D. Tata tertib. Norma ya, Bu? Norma. Norma, benar. Ya, udah jelas ini.
Kalau nilai apa? Lebih ini ya, konsep tingkah laku, apa ya? Ini tidak mengikat, hanya pemahaman kita bahwa nilai ini adalah yang dimiliki kita gitu. Apanya sih? Iya, itu masih khusus ya. Iya. Pemahaman diri terhadap hak dan kewajibannya. Kalau norma ini udah yang mengatur, artinya ada sanksi. Nah, kemudian peraturan dan tata tertib ada sanksinya juga, Bu. Gitu. Apa bedanya? Nah, ini karena kalau norma ini, kalau peraturan dan tata tertib ini semua tertulis, tapi norma itu ada yang tidak tertulis. Tambahan, Bu. Iya. Nah, bedanya dengan peraturan dan tata tertib, meskipun sama-sama ada sanksi, kalau peraturan dan tata tertib itu adalah tertulis peraturannya ya. Itu perbedaannya. Nah, baik, nomor 14. Ya. Nomor 14, Bu Asriani ada? Bu Asriani. Iya, Bu. Kan lagi di keramaian, Bu. Iya, nomor 14. Norma di... Iya, nggak apa-apa, Bu. Biar saya baca. Norma dijadikan sebagai pedoman hidup. Nah, norma ini dijadikan pedoman hidup dalam memenuhi kebutuhan sosial. Pedoman hidup, tapi untuk kebutuhan sosial. Kenapa? Karena A. Berguna untuk mengatur perilaku manusia, membentuk pola pikir. C. Memaksakan seseorang, memaksa nih ya. Yang D. Memberikan sanksi kepada anggota masyarakat. Ini mengatur ya, mengatur perilaku. Nah, kira-kira yang mana? Yang Tapi A, Bu. khusus fokus pada sosial ya. Bu. Ya benar ya. Jadi kalau kita tahu, kita paham yang diminta, langsung kita menuju pada opsinya. Mengatur perilaku ya. Jadi Bapak Ibu, saat kita paham soal, tahu yang diminta soal itu, kuncinya juga kita paham. Artinya calon jawaban kita, calon opsi yang kita pilih itu sudah 90% benar, gitu Bapak Ibu ya. Makanya ambil yang langkah itu saja saat UP, pahami dulu, itu kuncinya. Dibelikan sesuai yang cerek kok. Nah. Putar balik. Nomor 15. Nomor 15. Eliani kayaknya, Bu. Ya, silakan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, betapa banyak nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai ini merupakan sesuatu yang berharga dalam kehidupan. Oleh karenanya, setiap orang menjaga secara baik setiap nilai yang mereka harapkan. Misalnya, seseorang berharap terjaminnya nilai sosial, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, maupun nilai agama yang mereka anut masing-masing. Nilai moral sebenarnya A. Nilai yang bersumber dari unsur rasa yang terdapat pada setiap diri manusia dan biasa disebut dengan nilai estetika. B. Nilai yang bersumber dari kehendak atau kemauan. Dengan nilai ini manusia dapat bergaul dengan baik di antara sesama manusia lainnya.
C. Nilai yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan yang tersimpan dalam ajaran agama dan dianggap nilai yang paling tinggi dibanding yang lainnya. D. Nilai yang melekat pada masyarakat berkaitan dengan sikap dan tindakan manusia. Nilai ini menjadi ciri bahwa manusia tidak dapat hidup mandiri. Jawabannya D, Bu. Nilai yang melekat pada manusia berkaitan dengan sikap dan tindakan manusia. Nilai ini. Jadi nilai moral itu Bapak Ibu, moral. Apa sih inti dari moral? Moral kita, siapa sih yang menilai moral kita? Orang lain. Orang lain, masyarakat gitu kan. Kalau yang C nilai apa? Tuhanan. Nilai ketuhanan ya, religi ya. Nah, kalau yang A ini nilai apa? Keindahan ya, estetika. Keindahan. Estetika keindahan. Kemudian kalau kehendak atau kemauan sendiri bersumber dari kehendak atau kemauan. Dengan nilai ini manusia dapat bergaul dengan baik. Nilai apa? Nilai sosial. Sosial. Karena dapat bergaul dengan manusia lain. Di antara, ya. Nah, kalau yang melekat pada masyarakat, ini yang mengatur masyarakat. Nah, artinya moral itu tingkah laku kita disebut moral baik atau tidak baik, itu tergantung pada penilaian masyarakat. Nah, ini yang lebih tepat yang D ya. Nilai moral. Nah, ini. Nah, sekarang nomor 16 kita pindah ke nilai vital. Kita mengenal nilai vital. Setiap orang pasti membutuhkan dan mempertahankannya. Tanpa nilai vital, seseorang tidak mampu mempertahankan hidupnya dalam masyarakat. Yang kita pahami bahwa nilai vital ini merupakan apa? Apa sih pengertian nilai vital? Maknanya apa? Yang A, nilai sosial yang berguna bagi aktivitas manusia atau kegiatan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan sehari-harinya. Yang B, nilai yang berkaitan dengan perasaan atau jiwa. Nah, ini nilai estetika. C, nilai sosial yang berguna bagi memenuhi kebutuhan rohani atau spiritual. D, nilai sosial yang berguna bagi jasmani manusia. Nah, yang mana? Nilai vital itu apa sih konsepnya? Yang mana Bapak Ibu? Nilai vital. Nilai vital itu, nilai sosial itu dibagi 3. Yang pertama, nilai material, nilai vital, dan nilai religi atau keagamaan, ketuhanan. Nah, kalau nilai materi itu berhubungan dengan jasmani, pemenuhan kebutuhan jasmani manusia. Nah, kalau nilai vital
Itu segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Misalnya, saat kita mengantuk, kita butuh apa? Istirahat. Ya, butuh istirahat, butuh tidur. Dipenuhi kebutuhannya. Saat kita menulis, kita butuh apa? Pulpen, pensil. Pulpen, pensil. Jadi seperti itu nilai vital. Artinya setiap kita butuh itu harus ada yang cocok dengan yang kita butuhkan. Itu vital, penting. Artinya dia dibutuhkan sehari-hari. Kemudian nilai ketuhanan ini berhubungan dengan kebutuhan rohani. Nah, nilai ketuhanan. Tapi semua nilai ini, entah itu nilai material, nilai vital, nilai ketuhanan, itu semua masuk dalam nilai sosial, Bapak Ibu. Nah, jadi ini pembagiannya, nilai sosial itu dibagi 3, material, vital, dan ketuhanan. Jadi intinya nilai vital itu nilai sosial yang apa gitu ceritanya. Bukan berarti berguna bagi aktivitas atau kegiatan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Iya, jadi intinya yang itu, kehidupan sehari-harinya. Jadi kita butuh apa, pemenuhannya itu yang cocok gitu kan. Kita butuh kalau saat kepanasan butuh payung. Seperti itu Bapak Ibu, itu nilai vital yang cocok saat kita butuh ada gitu kan. Butuh ini cocoknya dengan ini. Nggak mungkin tutup toples ditutupkan pada kaleng susu, nggak cocok gitu kan ya. Itu bukan kebutuhannya, nggak cocok sesuai kebutuhannya. Seperti itu pemahaman nilainya, nilai sosial ya. Kalau yang C ini nilai apa berarti? Ketuhanan. Nah, ketuhanan. Yang D nilai material. Material ya. Oke, 17. Moral memiliki arti sangat luas. Ada yang menyatakan sebagai aturan kesusilaan berkaitan dengan yang benar, salah, baik maupun buruk. Dan ada lagi pernyataan yang pada dasarnya menuju pada arti yang sama. Oleh karenanya, moral hendaknya, karena arti moral itu aturan kesusilaan yang berkaitan dengan baik, buruk, benar, salah. Berarti kita hendaknya apakan nih nilai moral ini gitu maksudnya yang diminta ya. A, menjadi alat untuk mengukur kadar berguna atau tidak berguna kehidupan masyarakat. Yang B, berhubungan dengan apa yang benar dan salah dalam perilaku individu. Yang C, menjadi alat perilaku yang mengacu pada kehendak pribadi atau kehendak sekelompok orang. Nah, ini ya, kehendak pribadi katanya. Kemudian yang D, sebagai akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukuman atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Yang mana Bapak Ibu? D. D apa ya? D, Bu, sebagai akhlak. Ya. Yang kita lihat kalau yang A mengukur kadar berguna atau tidak berguna, hanya 2 ini. Kalau nggak berguna, ya pasti dia berguna. Nah, tidak berguna, 2 pilihan ini ya kan. Yang B, ini ada kata-kata ini loh. Individunya sendiri dianggap benar oleh individunya sendiri katanya. Nggak boleh ya. Kemudian yang C, alat perilaku. Nah, ini juga ada kehendak pribadi. Nah, itu yang nggak bisa, nggak boleh kita pilih. Jadi yang lebih tepatnya itu yang ini ya Bapak Ibu ya. Akhlak sesuai dengan peraturan sosial. Ini.
Oke. Ibu Anissa Oktav, dari mana Ibu? Ibu Asih? Asih Ya, Yunia Bu. Tati. Iya, Bu Dewi. Bisa tolong nomor 18, Ibu Asih. Ya, Bu. Perkembangan moral seorang anak manusia berkaitan erat dengan perkembangan kognitifnya. Oleh karenanya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tuntutan untuk mampu menampilkan moral terbaik sebagai warga negara merupakan tuntutan yang tidak terhindarkan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan hal di bawah ini, kecuali A. Mampu menjunjung norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. B. Pencitraan dalam aspek kehidupan untuk dapat dihargai oleh anggota masyarakat lainnya. C. Membentuk masyarakat yang memiliki nilai moral tanggung jawab terhadap diri maupun lingkungannya. D. Menciptakan masyarakat yang seimbang dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya sebagai warga negara maupun warga masyarakat. Ibu, di pencitraan. Ibu. Nah, yang lain ini yang A, menjunjung norma-norma. Yang C, membentuk masyarakat. Nah, ini baik juga. Yang D, menciptakan yang masyarakat yang seimbang. Karena di sini ada kata kunci, ini hal-hal baik yang untuk meningkatkan moral terbaik. Tapi kecuali artinya kita harus cari yang enggak baik. Yang tidak baik. Pencitraan. Pencitraan ya. Apa pencitraan sih? Pura-pura ya? Iya. Iya. Di depan dan di belakang tidak sama. Iya benar. Pencitraan. Pura-pura tidak mengantuk, padahal ngantuk. Betul. Pencitraan yang baik tapi ya, ya. Kalau pura-pura tidak mengantuk, tapi aslinya ngantuk gitu kan. Nomor 19. Nilai-nilai Pancasila dikatakan mempunyai sifat objektif. Nah, objektif ya. Karena apa? A. Merupakan hasil perenungan bangsa Indonesia sendiri. B. Karena memiliki objek yang jelas yaitu bangsa Indonesia. C. Sesuai dengan kenyataan bangsa Indonesia dan bersifat universal. D. Berkaitan dengan kehidupan nyata yang bersifat dogmatis rasional. Yang mana Bapak Ibu? Objektif. Kalau kita lakukan penilaian objektif itu yang murid. Contohnya. Kalau objektif sesuai dengan kenyataan bangsa Indonesia. Ya, sesuai dengan kenyataannya. Kalau misalnya si A itu pinter ya kita katakan nilainya ya sesuai dengan ulangan yang dia kerjakan gitu kan ya. Tidak perlu menambahkan karena dia anak tetangga misalnya, karena dia anak saudara kita. Tidak perlu seperti itu. Itu objektif, artinya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi kira-kira yang mana? C. Yang C, Bu. C. Ya, sesuai dengan kenyataan. Ya, Ya. bangsa Indonesia bersifat universal. Kemudian Bu saya pilih yang B karena ada objek yang jelas itu. Ada kata-kata objek di situ Ibu. Gitu. Memiliki objek yang jelas. Ya memang jelas objeknya bangsa Indonesia. Tapi apakah dengan objek yang jelas itu kita bisa atau mampu menilai secara objektif? Capek. Capek Bu Dewi.
Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Bukan karena memiliki objek, tapi karena sesuai dengan kenyataan. Itu Bapak Ibu ya. Saya teringat ke ini Bapak Mahfud MD saat berpidato itu menyengsarakan diulang-ulang ya. Apa ya? 20. Oke. Pancasila sebagai sebuah dasar negara memuat sebuah nilai dasar. Nah, ini ya kata kuncinya ya. Nilai dasar dari Pancasila. Nilai apa itu? A. Nilai yang terwujud dalam kehidupan sosial masyarakat. B. Nilai yang berasal dari budaya dan kultur bangsa Indonesia. C. Nilai yang terwujud dalam kehidupan hukum pemerintahan. D. Nilai yang tercermin dalam setiap kehidupan nyata rakyat Indonesia. Mana nih nilai dasarnya nih? Kehidupan nyata rakyat Indonesia. Nilai sosial, nilai budaya, kemudian nilai hukum itu tercakup dalam kehidupan rakyat Indonesia gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah dasar. Kalau kehidupan sosial unsur dari dasar itu gitu kan. Ada sosialnya, ada budayanya, ada hukumnya. Itu terangkum dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Jadi benar yang D ya. Iya, Bu. Pak Ibu kemana? Saya sendirian ya. Ada Bu bersama-sama. Ada Bu, ada Bu Dewi. Jangan ditinggal gitu kan. Enggak, tapi bacanya di mute. ini saja Bu. Bacanya di rolling saja, satu-satu baca gitu lebih enak. Saya di layar saya hanya terlihat 4 Bapak. Jadi ada Bapak Immanuel, ada Bu Imro dan Bu Novi. Kadang ganti gitu kan, hanya berempat di layar saya. Ya. Nomor 21 coba Ibu Dwi ya. Bu Dwi. Saya Bu. Bu Dwi ada? Bu Dwi. Tolong bacakan Bu Dwi. Iptek di berbagai negara, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Duwinya laki-laki. Mana sih? Duwinya males. Budi, ya, Bu, minta maaf saya. sengaja nyalip biar ada yang ketawa gitu. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, Pak. Ya, tapi enggak kelihatan. ngantuk, Bu. Biar nggak ngantuk ini. Ya, tapi nggak kelihatan gambarnya yang bilang. Siapa Bu? Ya silakan Pak Immanuel. Pak Immanuel nggak kelihatan. Sebentar Bu, sebentar. Dengar suaranya sudah cukup kan Bu? Sebentar. Iya, suaranya dengar, tapi kan orangnya dong nggak tahu. Oh iya, ini penampakan itu Bu. Ini radio ini ada suara tidak ada gambar. Ini orangnya baru pulang dari Suci lagi audiens dengan stand up komedi. Nggak kenal kan nggak sayang. Ganteng orangnya Bu. Orangnya ganteng. Bang Jul jangan promosi dong. Kalau kenal sama Raffi Ahmad tuh deket mirip ya. Betul. Iptek di berbagai negara khususnya dalam bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah membuat dunia ini seolah-olah tanpa batas. Arus informasi dan komunikasi dari berbagai negara menjadi cepat dan biaya yang dikeluarkan pun cukup murah. Kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Berkaitan dengan hal itu, bagaimana tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara apabila dikaitkan dengan perkembangan IPTEK? A. Perkembangan IPTEK harus dapat mendorong masyarakat Indonesia memanfaatkan teknologi untuk berbagai kepentingan. B. Perkembangan IPTEK harus fokus pada terciptanya inovasi di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kehormatan dan kemajuan bangsa. C. Perkembangan IPTEK harus dapat mempertahankan nilai-nilai budaya daerah dan budaya nasional sebagai landasan kehidupan masyarakat Indonesia. D. Pembangunan IPTEK harus mendorong terwujudnya sistem ekonomi berbasis pasar dan modern yang mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Teknologi informasi komunikasi. C, Bu. C. C apa? C, Bu. Berkaitan dengan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini kata kuncinya, ideologi. Iya. Dasar negara ya. Ideologi itu kan dasar negara. Nah, kira-kira IPTEK berhubungan dengan ideologi yang mana? Apa mendorong masyarakat? Terciptanya, ini berbagai kepentingan yang ini. Berbagai kepentingan. Kenapa? Yang B, terciptanya inovasi. Inovasi untuk kehormatan dan kemajuan bangsa. C, Bu, C. Ya, berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila, Bu. Nilai-nilai Pancasila. Ya. Mempertahankan nilai-nilai budaya itu loh, Bu. Ini ya. Karena ada kata kunci di sini, nilai-nilai kebudayaan daerah dan budaya nasional sebagai Ideologi landasan negara itu. kehidupan masyarakat Indonesia. Ini ya. Kalau misalnya di sini di soal itu diminta nilai-nilai Pancasila sebagai misalnya bukan ideologi negara atau berdasarkan ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi, maka yang D itu lebih tepat gitu, Bu, ya. Karena terwujudnya sistem ekonomi. Bapak Ibu di situ hujan? Tidak, Bu. Bu, cerah. Cerah, Bu. Cerah, Bu. Cerah. Panas. Kemarin mah hujan kemarin. Sumuk. Oh, panas Sumuk ya. ya, Bu. Sumuk. Itu alasan Bu Dewi aja. Bapaknya udah manggil itu. Bapaknya udah panggil-panggil itu. Enggak, Bapak. Ini kan ada yang terpental ini. Sinyal kurang kuat gitu katanya. Apa sinyal di situ? Gitu ya. Pak Immanuel suaranya bagus. Dibaca lagi, Pak. Oh iya, terus. Suaranya. Iya. Zulfikar nih. Kan Pak Immanuel Ganti. kayak radio. Ganti Bang Jul. Iya, Pak. Ini panjang nih, Bu. Pak Immanuel. Kan spesialis Pak Zulfikar lah. Ya. Baik, saya bacakan. Ya, saya baca, Pak. Iya. Globalisasi politik telah memunculkan isu demokratisasi menjadi acuan utama bagi eksistensi suatu negara yang sebenarnya. Hal tersebut secara tidak langsung telah menutup mata kita terhadap mana yang benar dan mana yang salah. Nah ini ya, adanya globalisasi politik ya. Segala sesuatu peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi demokratisasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya. Nah, yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang tidak sekutunya atau bukan sekutunya ya ini ya. Akibatnya adalah selalu terjadi konflik kepentingan. Nah, ini loh ada yang WA sinyal hilang katanya. Berarti masuk lagi. Disuruh masuk lagi, Bu. Akibatnya selalu ada konflik kepentingan dan pada akhirnya mengarah pada pertikaian antar negara. Nah, ini ya, pertikaian.
Ini udah masalah global ya Bapak Ibu ya, karena antar negara. Oleh karena itu, bagaimana sikap bangsa Indonesia? Nah, yang ditanya itu sikap kita sebagai bangsa Indonesia dalam menghadapi isu global itu, masalah global. Nah, perkembangan globalisasi politik katanya. Ini globalisasi politiknya di mana? Di luar atau kita sendiri nih, intern atau gimana? Di luar. Di luar ya kan, berlaku di luar untuk terjadinya di negara. luar kita menyikapi. Sikap kita gimana? Yang A, bangsa Indonesia harus memperkokoh paham kedaerahan. Yang B, harus mempertimbangkan isu-isu internasional dan dalam menetapkan kebijakan di berbagai bidang termasuk bidang politik. C, bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara berdaulat namun tidak meninggalkan kerjasama dengan negara lain. Eksis tapi tidak meninggalkan. Nah, ini yang C. Yang D, harus menyesuaikan demokrasi Pancasila yang sedang diterapkan dengan memperhatikan nilai-nilai kebebasan yang berkembang saat ini. Yang mana? Yang B, Bu. Yang B. D. Ada internasional itu loh, Bu. D, Bu. D, Bu. Mempertimbangkan isu-isu internasional. Bapak Ibu, bentar. Karena ini globalisasi politik, ini masalah global, masyarakat dunia. Bapak Ibu harus ingat apa sistem politik kita namanya? Demokrasi. Demokrasi. Sistem politik kita di luar negeri namanya apa? Bebas aktif. Iya benar. Bebas aktif kan? Bebas aktif. Nah, artinya bebas aktif apa? Bebas artinya tidak memihak, bebas mau pilih blok mana gitu kan. Aktif artinya ikut serta dalam keaktifan masalah dunia, entah itu masalah global atau apa, ikut berpartisipasi. C. Yang D. Ya, kan ini bebas atau menyesuaikan dengan demokrasi Pancasila. Kemudian nilai-nilai artinya kita menganut sistem bebas aktif ini maksud saya. Yang internasional itu, Bu. Kenapa, Ibu? Yang politik global itu enggak, yang internasional. Yang mana? B. Yang B. Bangsa Indonesia harus mempertimbangkan isu-isu internasional dan menetapkan, iya Ibu, A, B, C, D semua benar Ibu, sama-sama mempertimbangkan. Yang C juga tidak meninggalkan kerjasama, eksis, tapi tidak meninggalkan, ya kan? Yang A juga benar, memperkokoh paham kedaerahan berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan dan kedaulatan rakyat. Benar semua. Tapi kalau yang A ini kurang tepat ya, karena kedaerahan katanya. Daerahan. Padahal internasional. Nah ya, tapi di sini yang lebih tepat yang mana? Dari yang pilihan tepat. Nah yang paling tepat yang mana? Yang sebagai bangsa Indonesia itu ya Bu ya, kita iya, karena ini Ibu prinsip kita demokrasi. Bebas aktif ini gitu, ya kan? Bebas aktif. Bebas juga bebas tidak memihak siapapun, bebas berkomunikasi, berpendapat di kancah internasional. Kemudian aktif juga seperti itu. Jadi artinya menyesuaikan dengan demokrasi Pancasila yang sedang diterapkan dengan memperhatikan nilai-nilai kebebasan gitu. Lebih tepatnya gitu Ibu. Kata-katanya itu lebih tepat yang D. Ya Bu, ya. Ya. Ya Bu, ya apa terpaksa Bu ya? Iya. Jadi ya Bu seperti itu. Maksud saya caranya gitu kan ya. Saya tidak memaksa Ibu untuk ini D Ibu gitu kan. Silakan Ibu pilih A, B boleh, C boleh. Saya hanya memberi yang lebih pendapat, gambaran saya yang D itu lebih tepat karena alasan saya seperti itu. Gitu, Bu. Itu ya Pak Zulfikar ya. Betul.
Cuman Ibu Sri Mamuda kayak nggak jelas deh. Iya, iya, iya. Iya. Nomor 23. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. A. Meningkatnya demokrasi, transparansi dalam pemerintahan, meningkatnya kemakmuran, terwujudnya jaminan HAM. Nomor 4, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi. 5, meningkatnya kualitas partisipasi politik rakyat. Yang 6, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa. Nomor 7, terwujudnya kebebasan yang bertanggung jawab. 8, makin terbukanya pasar internasional. Pernyataan tersebut manakah dampak positif? Nah, kita cari ya. Dampak positif globalisasi, tapi khusus bidang politik. Yang mana nih? Yang politik, berhubungan dengan politik. Nomor 5. Satu ya. Satu. 5. Oke. 1. 3. Terus 3. apa lagi? 3. 5. Terus mana? 3. Nomor 7. Terwujudnya kebebasan. Iya. Yang bertanggung jawab sehingga dapat mencegah politik. Pasar internasional Pasar 8 internasional. Kalau pasar internasional ini ekonomi ya. Ekonomi, betul, ekonomi. Pasar Kemudian yang 6 ekonomi. 3 kayaknya apa ya? 3. Ya, 3. Ini ekonomi. Yang nomor 2? Ekonomi, Bu. Ekonomi. Hak asasi itu. Ya, ini politik ya. Ya, yang 3 itu loh, Bu. 1357 ya. 1357. Ini ada kebebasan ya. Iya. 7. Bu. Kebebasan berkaitan dengan hak asasi manusia dan jaminan politik gitu kan. Iya. Iya. 1, 3, 5, 7. 1357 A. Pasar internasional ekonomi. Oke, Bapak Ibu, tinggal 2 soal lagi. Saya Bu baca. Ya Bu, dibantu baca Bu, biar gak kecapean itu Bu Dewi. Kecanggihan alat komunikasi yang ditandai dengan munculnya internet secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu, juga dengan adanya informasi tersebut kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai kehidupan, pola pikir yang baik maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya globalisasi pada bidang A. Ideologi, B. Politik, C. Ekonomi, D. Sosial budaya. Oke. Cepet ya nih ya. Iya. Iya. Karena ada ilmu Bapak Ibu ya, transformasi ilmu. Ilmu pengetahuan itu berkaitan dengan sosial budaya kita. Iya. Oke, terakhir. Kalian Bu, dalam bidang sosial, globalisasi telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya berpakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana sikap bangsa Indonesia dalam merespon perkembangan globalisasi sosial? A. Bangsa Indonesia harus menerima sepenuhnya nilai-nilai kehidupan yang berkembang pada masyarakat internasional.
B. Bangsa Indonesia harus menolak sepenuhnya semua nilai-nilai kehidupan yang berkembang pada masyarakat internasional. C. Bangsa Indonesia selalu bersikap terbuka terhadap berbagai pengaruh globalisasi cara meninggalkan semua tradisi kedaerahan. D. Bangsa Indonesia harus memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dengan tidak apa, Bu? Tidak meninggalkan. Nah, yang itu loh Bu, yang D. D. Bu. D. Jawabannya D. D. Ya, cepet ya. Ya. Oke, selesai. Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah Bapak Ibu. Terima kasih. 25 soal. Malam mingguan kita nih. Halo, Bu Dewi. Malam mingguan juga. Ya, kenapa Pak Dede? Bu, ada saran nih, Bu. Akhir, Bu. Untuk Udah RGS. ngantuk juga. Bagaimana Kenapa, Pak kalau kita nih dari pihak RGS mengadakan pretest dulu untuk kami sebelum ikut bimbel ini gitu, Bu. Jadi baik aplikasi Quizzes atau Google Form, jadi kami bisa tahu nih skor kami berapa nih gitu sebelum ini bimbel gitu. Iya, Bapak. Nanti kalau post-testnya pasti ada. Setelah ini ya hanya pretestnya memang kemarin belum ya. Mungkin setelah pembahasan aja nggak ya. apa-apa. Setelah Tapi harus pembahasan dikerjakan aja. sungguhan loh Pak. Saya kadang ngirim soal nggak ada yang ngirim link ke saya, nggak ada yang ngisi. Iya, biasanya ini pada deh. Kalau setelah pembahasan kan itu Bu masih ingat sedikit-sedikit. Kalau belum pembahasan itu bingung sekali. Iya betul. Bingung waktunya tuh udah. Iya. Biasanya nanti Bapak setelah ini pertemuan di akhir itu kami adakan post test. Lalu post test itu biasanya memang yang menggambarkan benar-benar menggambarkan soal UP di akhir pertemuan, di akhir pembelajaran maksud saya gitu, bukan di tiap malam gini. Oh, iya. Nanti bisa Ibu Dewi nanti bisa untuk belajar berkali-kali latihan di rumah loh, ya kan? Iya. Itu ada tryout-nya, Bu. Ada tryout-nya, Bu. Iya. Tryout-nya bisa digunakan untuk berkali-kali. Itu biasanya menggunakan Google Form. Itu iya, Bu. Siap. Iya. Iya. Oke, sip. Oh, pretest bisa nggak, Bu? Permohonan ini untuk RGS. Jadi satu soalnya itu dikasih waktu 1 menit gitu, kami menjawab gitu tuh. Oh, satu soal dikasih waktu 1 menit. Iya. Tiap bahas, Pak. Ya Bu, yang akan dibahas, misalkan hari ini mau bahas tentang PKN, jadi sorenya biasa yang diberikan soal, sama gitu. Pak Ilmi, Bu Dewi. Jadi, biasanya Pak Ilmi suka membuat post test dulu. Jadi sebelum ini soal-soal yang mau kita bahas diberikan terlebih dahulu gitu. Biasanya memang seperti itu Pak Dede, cuma hanya berapa persen yang mengerjakan. Iya, karena itu sih waktunya. Karena waktunya teman-teman di sini terus. Iya kan, teman-teman di sini banyak yang nilai sedikit nggak piyeng ya. Banyak yang sibuk juga. Ibu-ibu banyaknya Pak. Jadi tidak terkejar gitu. Akhirnya ya kita langsung bahas saja gitu. Ya nggak apa-apa. Langsung bahas saja lah. Ya, yang penting kita belajar aja dulu Bapak Ibu ya, sambil kita kuliah. Saya juga sambil edit-edit video ini untuk PPG. Bapak Ibu juga sambil belajar. Boleh kita kirim link ke Ibu Dewi, Bu ya? Link apa, Pak? Link video tidak edit, boleh ya? Ya. Maaf Pak, saya tidak. Kita lagi proses itu juga, Bu. Enggak menerima edit video, Pak. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ada lagi? Terima kasih Pak Dede. Iya, Ibu, makasih. Ya. Ya. Ibu ada file tadi soal-soalnya cara mendapatnya gimana? Nanti dikirim di share di grup ya. Terima kasih Bu Dewi untuk materi malam hari ini. Nanti untuk soal-soal yang telah dibahas nanti di-share di grup
ya. Ya, Bu, terima kasih Untuk banyak, Bu. pembahasan soalnya, kita kan sistemnya itu kan kita 12 kali pertemuan dan setelah itu ada soal tryout ya yang akan kita kerjakan 120 soal. Nanti untuk soalnya sendiri diambil dari pembahasan soal itu berapa persen ya Bu Dewi? 40% biasanya. Dan soal yang 60% itu di luar dari pembahasan soal. Kita membuatnya lagi soal-soal baru yang untuk mencoba menguji ya kemampuan kita apakah sudah paham atau belum. Sistem DRG seperti itu. Kita mengadakan bimbel sama 12 kali pertemuan. Setelah itu ditutup dengan ujian UP ya. Dengan ujian apa namanya? Tryout. Dengan tryout ya. Nanti setelah itu kita membuka kembali bimbel dan nanti teman-teman bisa menghubungi admin kami yaitu Bu Artiwi. Untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan saja. Mohon maaf, kita malam minggunya kita di sini, kita share ilmu, berbagi ilmu, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Hari ini Amin. kami cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.